Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan sengsara, jiwa raga karena berpisah denganmu, meski ia berusaha untuk kelihatan bahagia. Orang yang bahagia dengan orang yang pura-pura bahagia tentu berbeda ya. Kita tahulah bagaimana cara membedakan, oh ini betul-betul bahagia, oh itu hanya pura-pura bahagia. Ketika kita bicarakan, kita menyampaikan sesuatu yang menurut kita lucu, ada orang yang memang bisa memahami itu, dia tertawa kemudian ya, oh tertawanya betul-betul karena dia memahami. Ada juga yang tertawanya terpaksa, ya, dia tidak paham tetapi dia berusaha untuk tertawa untuk menghargai kita. Kita juga tahu ya, oh ini tertawanya terpaksa, oh yang itu tertawanya betul-betul karena dia memahami apa yang kita sampaikan. Nah, jadi ya, ketika perpisahan itu terjadi, selalu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mantan bahagia dengan perpisahan itu. Ya, kemungkinan yang kedua, awalnya mungkin dia bahagia, tetapi di dalam perjalanannya dia menyesali itu, kemudian menjadi sengsara dengan perpisahan yang terjadi ya. Kalau dia sengsara, kenapa dia tidak kunjung menyampaikan keinginannya untuk kembali kepada kita? Kan bisa begitu banyak faktor ya. Bisa jadi karena dia gengsi, bisa jadi dia pengen kembali tetapi sudah terlanjur mengatakan di mana-mana tidak akan pernah kembali kepada kita. Ya, jadi kalau sampai kembali kan dia merasa malu, atau juga dia sebenarnya tidak pernah menginginkan perpisahan itu. Perpisahan itu yang menginginkan adalah orang tuanya dan keluarganya ya. Dia sangat pengen kembali, tetapi orang tuanya menolak keinginannya itu. Ya, sehingga dia berada pada keadaan yang susah ya. Pada satu sisi dia pengen kembali, tetapi pada sisi yang lain, nanti kalau kembali kepada kita dibilang sebagai anak durhaka dan seterusnya. Nah, maka akhirnya dia sengsara, dan kesengsaraan itu dia pendam sendirian di dalam dirinya. Dia hanya berusaha untuk kelihatan bahagia agar tidak menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi kalau dia kelihatan susah, nanti orang tuanya jadi ikut susah. Tetapi dia berusaha kelihatan bahagia, ya biar orang-orang di sekitarnya bahagia. Padahal hatinya tidak pernah merasakan demikian. Nah, bahwa manusia itu adalah satu kesatuan. Jiwa dan raga itu satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Kalau orang menderita jiwanya, pasti akan kelihatan pada raganya, pada fisiknya. Ya. Sementara seseorang yang fisiknya menderita, ya, fisik ya, maka jiwanya juga secara otomatis menderita. Jadi itu satu kesatuan. Maka ada 3 tanda. Biarpun mantan kelihatannya bahagia, ya, dia berusaha untuk kelihatan bahagia, tetapi sesungguhnya perpisahan itu membuat dia sengsara. Nah, jadi tandanya yang pertama ya, orang memiliki karakter dan sifatnya masing-masing, kebiasaan. Kita tahu persis mantan ini adalah orang yang biasanya sangat ceria, selalu bercanda, selalu tertawa, selalu bahagia.
Dan perpisahan itu kemudian membuat dia menjadi seseorang yang murung, ya, selalu lebih banyak diamnya, lebih banyak tidak keluar rumah, begitu kan. Kalau di era media sosial ini, kalau dulu dia selalu aktif menggunakan media sosialnya, ya, memposting berbagai hal-hal yang bisa membuat siapa saja yang membaca jadi senang, jadi bahagia, jadi tertawa, dan seterusnya. Sekarang mungkin dia jarang sekali menggunakan media sosialnya. Dia jadi murung, kalaupun memposting sesuatu, postingannya tadi malah lebih cenderung ke hal-hal yang sedih daripada hal-hal yang bahagia, ya. Atau sama sekali jarang atau tidak pernah lagi menggunakan media sosial, karena perpisahan itu membuat dia menjadi sulit, ya, untuk berpikir kepada hal-hal di luar perpisahan tadi, ya, karena perpisahan itulah yang kemudian akan membuat dia selalu berpikir dan berpikir, ya, selalu menyesali dan menyesali, dan itu yang menghabiskan waktunya sehingga dia tidak lagi sempat berpikir untuk menggunakan media sosial, ya. Nah, kemudian tandanya yang kedua, ketika jiwanya menderita kan dengan perpisahan itu, maka itu juga akan sangat berpengaruh kepada fisiknya, kepada raganya. Jadi mudah sakit-sakitan. Padahal kita mengenal baik mantan ini selama bersama kita, sehat walafiat, segar bugar, ya. Tetapi setelah perpisahan itu terjadi, orang atau si mantan ini jadi mudah sakit. Kenapa, ya? Karena memang jiwa yang sehat, yang bahagia, itu akan memberikan pengaruh juga kepada fisik seseorang. Tetapi ketika orang mudah stres atau sedang stres, ya, maka daya tahan tubuhnya kan juga akan menurun, akan berkurang, sehingga dia mudah menjadi sakit, ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga nih, yang paling kelihatan, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan yang rajin like, juga share itu, ya, juga komen. Saya doakan semoga Allah berikan jalan kemudahan untuk segera bisa kembali bersama dengan mantan yang Anda cintai. Amin. Itu seluruh komen saya baca, yang minta didoakan semuanya saya doakan, ya. Bahkan kalau channelnya itu ada namanya, saya doakan dengan menyebut nama Anda. Semoga ada keajaiban, ya, agar mantan yang sudah menjauh datang kembali mendekat ke dalam kehidupan Anda, ya. Baik. Nah, yang paling penting nih tandanya yang ketiga, bahwa ketika mantan sengsara, ya, jiwanya, maka raganya akan terpengaruh secara langsung. Maka biarpun perpisahan itu baru saja tuh terjadi, mungkin baru 6 bulan, tetapi kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan fisik yang sangat cepat pada diri mantan, ya. Kemarin rambutnya hitam semua, sekarang sudah ubannya di mana-mana. Itu kan menunjukkan dia banyak pikiran, ya, lelah, stres, dan seterusnya. Kemarin kelihatan gemuk begitu, ya, pipinya berisi begitu. Sekarang kelihatan kurus sekali.
dan seterusnya ya. Kalau pakai pakaian biasanya kelihatan pas, enak untuk dilihat. Sekarang pakaiannya kelihatan kebesaran, ya, kelihatan kedodoran semuanya ya. Nah, jadi itu 3 tanda fisik yang bisa kita lihat secara langsung atau kita lihat melalui foto-foto dia di media sosialnya ya, bahwa perpisahan itu tidak membuat mantan bahagia, justru membuat mantan sengsara. Walaupun kalau di foto tadi dia tetap berusaha untuk tersenyum ya. Orang yang tersenyum dalam keadaan jiwanya bahagia dengan orang yang tersenyum dalam keadaan jiwanya sengsara dan menderita ya, itu kan kelihatan bedanya. Jadi senyum itu kalau dilakukan dengan bahagia begitu kan kelihatan tidak ada paksaan ya pada otot-otot di pipi kita. Tapi kalau kita terpaksa tersenyum kan kelihatan kaku. Begitu ya. Apalagi ketika tersenyum dulu dengan pipinya yang berisi, sekarang dengan pipinya yang sudah tidak berisi lagi, kulitnya yang sekarang kelihatan mulai berkerut di mana-mana. Itu juga akan sangat kelihatan. Nah, kalau kemudian muncul pertanyaan, bagaimana saya bisa tahu fotonya kalau akun media sosial saya diblokir semua? Ya kan kita bisa melihat akun media sosialnya dengan meminjam akun media sosial saudara kita, teman kita yang berteman juga dengan mantan dan seterusnya ya. Nah, jadi ya, yang paling penting sekarang apa yang bisa kita lakukan? Bahwa ya, ketika perpisahan itu terjadi dan mantan belum menunjukkan keinginan untuk kembali, nah, kita belajar untuk terus bersabar. Karena di dalam bersabar itu ada begitu banyak kebaikan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ajaba li amril mu'min inna amrohu kullahu khairu wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarrahu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darrahu sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik untuknya, dan hal itu tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia pun bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan untuknya. Apabila dia tertimpa kesulitan, maka dia pun bersabar, maka hal itu juga sebuah kebaikan untuknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.